Menteri Keuangan membahas adalah soal realisasi kompensasi dan subsidi dalam APBN 2025. Sebagaimana kita ketahui, subsidi berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar, market imperfection, sehingga dapat menstimulus produksi dan konsumsi. Negara hadir untuk membantu rakyatnya dalam jumlah yang sangat besar. Untuk tahun 2025, subsidi dan kompensasi yang dialokasikan 309 triliun. Kompensasi dan subsidi ini dirasakan secara langsung pada kehidupan harian masyarakat, baik itu subsidi energi maupun non-energi, dalam bentuk BBM bersubsidi, kemudian gas LPG untuk keperluan rumah tangga, kemudian ada yang namanya transportasi juga ada disubsidi oleh pemerintah, kemudian listrik pada voltase tertentu itu juga disubsidi, kemudian ada pupuk, ada kemudian transportasi, pelni, dan sebagainya. Semalam Komisi 11 telah melakukan rapat konsinyering dengan BUMN yang menjalankan PSU. Mereka telah menyampaikan semua kepada Komisi 11 dalam sebuah rapat yang panjang dari jam 4 sampai jam 9 malam kemarin. Dan kita ingin mengetahui secara jelas dan detail tentang proses selama ini PSU seperti apa. Dan hari ini kita dengan rapat Menteri Keuangan dalam fungsi sebagai bendahara umum negara. Karena subsidi dan kompensasi ini merupakan fungsi Menteri Keuangan dalam menjalankan fungsi bendahara umum negara. Kalau kita perhatikan, sejak tahun 2020, dalam beberapa tahun terakhir, total subsidi itu mungkin sudah ribuan lebih. 2020 itu 196. Ini di laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian 2021 itu 242, 2022 252, di tahun 2023 itu 269, dan di 2024 itu 292. Menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan jumlah yang sangat besar, ribuan triliun untuk masyarakatnya. Tentunya ini harus disampaikan secara khusus kepada masyarakat, kehadiran negara. Dan perlu juga sampai kepada masyarakat, hal-hal yang seperti ini adalah fundamental sekali. Karena di luar subsidi, negara juga hadir melalui bantuan sosial. Bantuan, kemudian biaya operasional sekolah, bantuan BPJS kesehatan. Dan ini tentunya menjadi pesan bahwa yang kuat juga kepada masyarakat, bahwa semuanya dikelola dalam bentuk APBN. APBN ini penyusunan dan pengesahannya, penyusunannya oleh Kementerian Keuangan, nota diawali dengan KEM PPKF dan nota keuangan, dan kemudian disahkan oleh DPR melalui Badan Anggaran. Lebih lanjut, saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan bagaimana pengelolaan subsidi dan kompensasi ini dan realisasinya, dan saya ingin kepada seluruh rekan-rekan untuk kemudian memperhatikan dan membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh BUMN PSU semalam. Karena banyak sekali, Pak, beberapa dari mereka kompensasi 2024-nya belum dibayar. Ada kompensasi 2024-nya belum dibayar, kemudian juga alokasi subsidi 2025-nya yang belum sepenuhnya dijalankan. Karena apa? Saya sampaikan dalam rapat semalam, di APBN itu semuanya sudah teralokasikan. Bahkan pencairannya pun itu melalui mekanisme yang sangat rigid, ketat dengan audit, mulai dari Itjen Kemenkyu, Itjen Kementerian Teknis, dan kemudian direview oleh BPKP, pos auditnya oleh BPK,
BUMN-nya sendiri diaudit oleh laporan keuangan oleh Big Four, oleh akuntan publik. Dan tentunya ini Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru harus memahami bagaimana negara menjalankan fungsi kehadiran negara dan kemudian menjalankan tata kelola pengelolaan anggaran di BUN ini. Saya menyampaikan pesan secara khusus bahwa salah satu indikator kinerja utamanya Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Anggaran, adalah bagaimana pengelolaan BUN ini dijalankan tata kelolanya. Dan banyak temuan BPK maksud saya, dalam laporan keuangan pemerintah pusat, seringkali ditemukan temuan yang berulang dalam pengelolaan BUN ini adalah mengenai belum adanya prosedur dan standar operasional yang sebelumnya diterapkan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Menteri Keuangan. Saya persilakan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparannya terkait subsidi dan kompensasi ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi 11 DPR RI dalam suasana yang tentram dan damai. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Tapi mungkin karena saya waktunya agak terbatas, saya akan agak singkat sedikit ya Pak. Cuman saya respon sedikit terhadap tadi klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini, 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Saya akan masuk langsung ke perkembangan dan tantangan subsidi. Tadi Pak Ketua juga bilang subsidi adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Saya setuju Pak, setuju sekali, karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati atau bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga bahwa kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menjalankan subsidi. Jangan sampai menimbulkan tadi ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri.